Tapi tahun 2019 ke sini saya melihat juga warnanya jadi berubah. Pak Prabowo sudah ditinggalkan, patah hati nih kelompok-kelompok Islam politik ini. Kemudian dia meninggalkan Pak Prabowo dan mencari cantolan lain. Cantolan mereka hari ini adalah Gubernur DKI Jakarta. Pak Prabowo sudah ditinggalkan oleh mereka. Dan warna Pak Prabowo langsung berubah. Cara tampilnya Pak Prabowo, narasi orang-orang di sekitar Prabowo juga langsung berubah, kecuali Fadlizon. Yang nggak berubah itu cuma Fadlizon, bingung saya. Kan sering banget kalau soal Caimin dibilang kardus, tapi kan selama itu hanya berupa rumor, isu dan tidak pernah ada buktinya, tidak pernah ada langkah hukum ke sana, menurut saya tidak akan mengganggu image Caimin secara keseluruhan maupun partai PKB secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang episode ke-48 ya, menjelang episode 50 nih. Nah, dan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang sudah diramu jadi pertanyaan-pertanyaan oleh tim riset mikrofon Hasan Nasbi. Jadi nggak sekedar monolog nih. Jadi menjawab pertanyaan lah ya. Pertanyaan yang sudah diramu sekitar isu soal Gerindra, Prabowo Subianto, dan Caimin. Nah, kira-kira apa saja pertanyaannya? Saya akan coba jawab sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan data-data yang saya miliki. Silakan, pertanyaan pertama. Ya, kalau yang sudah berlalu ya sudah lah ya. Kalau dulu Caimin pasang baliho dengan capres Pak Jokowi misalnya dan nggak kejadian, ya sudahlah. Nggak usah kita bahas lagi. Dan kalau sekarang memang ada, ya saya lihat juga berseliweran di media, berseliweran di timeline saya, ada poster, baliho, atau billboard, itu Prabowo dengan Caimin. Nah, bagaimana soal peluang pasangan ini? Kita bahasnya secara probabilitas saja ya. Jadi kalau Gerindra dengan PKB itu cukup untuk maju. Ya. Gerindra plus PKB itu 78 plus 58 kursi itu sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan tiket maju dalam Pilpres. Nah, Pak Prabowo sendiri kan memang figur yang lumayan komplit lah. Komplit dalam arti dia punya partai. Ya. Kalau di Indonesia itu ada istilah punya partai. Kalau di luar negeri mungkin enggak, tapi kalau di Indonesia itu ada istilah orang yang punya partai. Nah, Pak Prabowo itu tidak hanya sekedar ketua umum partai, tapi dia yang punya partai itu. Oke. Jadi dukungan Gerindra, kalau Pak Prabowo mau maju, dukungan Gerindra tidak perlu dipertanyakan lagi. Enggak akan ada split dalam soal majunya Pak Prabowo. Nah, Caimin juga saya rasa di partainya sekarang itu merupakan tokoh yang sangat kuat. Mungkin banyak orang yang meremehkan kemampuan Caimin, tapi kan sudah terbukti bahwa Caimin sudah 3 periode, dari 2004 kan ya, sudah 3 periode lebih nih, memimpin PKB tanpa ada lawan yang berarti. Jadi dia juga figur yang kuat di dalam partainya. Jadi kalau Caimin misalnya diusung menjadi calon wakil presiden, saya rasa juga tidak akan ada split. Di dalam PKB-nya sendiri juga tidak akan ada split. Jadi kalau Gerindra mau mengusung Pak Prabowo sebagai capres, PKB mau mengusung Caimin sebagai cawapres, hampir tidak ada halangan. Hampir tidak ada halangan yang berarti Pak Prabowo akan mulus menjadi capres, Caimin akan mulus menjadi cawapres. Kalaupun ada halangan, tinggal apakah Pak Prabowo mau terima Caimin. Gitu. Apakah Pak Prabowo mau dengan Caimin. Tapi dalam konstelasi yang hari ini kan Gerindra walaupun misalnya punya Pak Prabowo yang lumayan moncer, tapi kan nggak bisa juga sombong-sombong amat dalam mencari milih-milih gitu. Nggak bisa juga milih-milih, terlalu milih lah siapa partner koalisinya. Jadi kalau misalnya PKB itu memang sudah erat ikatannya, komunikasinya sudah dalam dengan Gerindra, ya saya rasa tidak akan ada halangan. Jadi menurut saya ini betul-betul tinggal kuncinya apakah Pak Prabowo merasa cocok dengan Caimin apa enggak. Kalau sudah cocok, ini nggak ada halangan lagi untuk maju dalam Pilpres. Tapi memang juga dalam berbagai simulasi nih, dalam berbagai simulasi survei, memang Pak Prabowo misalnya dipasangkan dengan beberapa orang. Misalnya Prabowo Sandi, Prabowo Erick Thohir, Prabowo Caimin. Dan anehnya memang
dengan berbagai simulasi lawan juga, dan anehnya memang suara Prabowo Caimin itu paling moncer sejauh ini. Paling tinggi sejauh ini. Jadi kalau Prabowo dipasangkan dengan Caimin dan dengan misalnya 2 pasang lawan atau 3 pasang lawan lagi, misalnya simulasi 4 calon atau simulasi 3 calon, 3 pasang calon, itu suara Prabowo Caimin tuh 40% ke atas. Jadi paling moncer memang dengan suara Caimin. Kita nggak tahu apa rahasianya karena Pak Prabowo sendiri kalau suaranya individual, dia masih kalah dengan Ganjar. Pak Prabowo sekitar 25-26%, Ganjar sudah 28%. Tapi ketika digabung bersama Caimin gitu dengan simulasi 3 pasangan kah atau dengan 4 pasangan kah, rata-rata dia sudah di atas 40%. Saya nggak tahu rahasianya di mana karena kita hanya mendapatkan angkanya begitu, tapi ya begitu hasilnya. Jadi menurut saya pasangan ini boleh dicoba. Betapapun orang menganggap remeh Caimin, tapi ya Caimin buat sebuah partai besar. Partainya sekitar 10 juta suara dan 58 kursi di DPR, dan itu nggak bisa dianggap remeh. Jadi peluang calon ini kali ini semoga Caimin tidak hanya sekadar pasang baliho hari ini, tapi betul-betul kejadian untuk maju sebagai cawapres gitu mungkin ya. PKB ini partai yang unik lah ya. Unik dalam arti dia punya captive market, dia punya sumber suara. Sumber suaranya itu apa? Sumber suaranya adalah orang-orang yang punya ikatan atau bertradisi Nahdlatul Ulama. Yang bertradisi seperti Nahdlatul Ulama ini kan juga ada beberapa organisasi, tidak hanya NU, tapi yang di luar Jawa juga ada beberapa organisasi yang bertradisi seperti Nahdlatul Ulama. Memang sumber suara terbanyaknya PKB ini adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan itu pasti kantong-kantong Nahdlatul Ulama. Nah, betapapun orang melihat miring terhadap politik, terhadap PKB, terhadap Caimin misalnya, kalau berita-berita kan kesannya Caimin itu gimana gitu. Tapi kalau kita mau jujur ya, kita kalau mau fair menilai, itu warga Nahdien ketika ingin menyalurkan aspirasi politiknya kepada organisasi politik yang paling dekat dengan kenahdienan mereka, dengan tradisi keberagaman mereka, itu pilihan cuma 2. Ke PKB atau ke P3. Dan kali ini kita memang melihat memang PKB lebih mendominasi persepsi soal perasaan kenahdienan. Betapapun misalnya dengan PBNU nggak akur misalnya, atau dengan tokoh-tokoh sepuh NU yang lain misalnya tidak terlalu akrab dengan, atau tidak terlalu dekat, atau tidak terlalu terlihat mendukung Caimin. Tapi bagaimanapun orang-orang Nahdien ketika ingin menyalurkan aspirasi politiknya, maka organisasi partai politik yang paling dekat dengan mereka, yang paling dekat dengan perasaan mereka adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi mau Caimin dianggap apa, mau dinilai seperti apa, bahkan punya kontroversi seperti apa, selama itu bukan kontroversi yang sifatnya kontroversi hukum, menurut saya PKB akan tetap bisa mendapatkan bagian terbesar dari suara Nahdien. Nah, kalau Gerindra misalnya mengambil Nahdien, ya, atau Prabowo mengambil Nahdien, saya rasa persepsi soal politik identitas, politik kafir mengkafirkan, ya kan, politik yang membelah berdasarkan keyakinan agama, menurut saya akan bisa direduksi dengan sangat maksimal. Walaupun nanti mungkin akan ada percikan-percikannya, adalah kan tetap aja ada ya. Percikan-percikan itu adalah misalnya, kita pilih pemimpin yang pro tahlil, kita nggak mau pemimpin yang anti tahlil. Kita pro pemimpin yang didukung oleh partai yang Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nggak mau pemimpin-pemimpin yang non Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tapi itu lumayan bisa direduksi lah. Jauh di bawah misalnya potensi ketika misalnya ini Islam non Islam, ini Islam kafir, ya ini pribumi, ini asing, itu tensinya jauh di bawah itulah menurut saya. Jadi kalau misalnya pasangan ini kejadian, jadi beneran ini, tidak hanya sekedar pasang spanduk, menurut saya nanti level politik identitasnya walaupun akan ada tapi jauh di bawah itu, tidak akan sekeras tahun 2014 maupun 2019 gitu. Seperti tadi saya bilang, Prabowo itu ketika dia sendirian, misalnya di simulasi berapa calon, 10 calon, itu Prabowo kalah dengan Ganjar. Simulasi 4 calon juga Prabowo kalah dengan Ganjar. Ya, Prabowo kalah dengan Ganjar. Tapi ketika sudah simulasi berpasangan,
apakah itu nanti melawan Ganjar Puan atau Puan Ganjar, Prabowo itu nomor satu, selalu nomor satu. Belum ada di simulasi yang kita kerjakan di kantor kita, belum ada data kalau Prabowo sudah dipasang-pasangkan dengan lawan yang sudah dipasang-pasangkan, kemudian Prabowo itu nomor 2, enggak. Dia selalu paling atas. Bahkan misalnya Prabowo Caimin melawan Anies AHY yang kadang-kadang misalnya itu tertinggi kalau Anies AHY, enggak. Anies AHY nomor 2. Bahkan Prabowo bukan dengan Caimin juga Anies AHY nomor 2. Jadi gitu. Jadi Prabowo memang ketika dipasangkan, baik itu dipasangkan dengan Erick Thohir, dipasangkan dengan Caimin, tiba-tiba angkanya tinggi. Mungkin itu bukan sumbangan dari calon wakilnya, karena calon wakilnya ketika ada simulasi juga suaranya kecil-kecil kan, 1, bahkan ada yang nggak nyampe 1%. Tapi ketika sudah digabung, nah ini rahasianya. Jadi nggak mesti kalau dipasang-pasangkan itu, kalau ini 26 ditambah 1% jadi 27, nggak mesti ternyata. Ketika sudah dipasang-pasangkan, orang juga melihat kombinasi pasangan lawannya. Maka bisa jadi suaranya langsung mencelat ke atas, langsung tinggi ke atas. Jadi nggak mesti gara-gara tambah-tambahan 1 tambah 1 jadi 2. Bisa jadi 26 ditambah 1 dia jadi 40. Atau 26 ditambah 1 dia jadi 35. Jadi begitu kalau polanya dalam simulasi setelah berpasangan. Gitu. Jadi Caimin dalam hal ini kalau jadi wakilnya Prabowo ya menurut saya nambah suara. Tapi berapa yang ditambah kita nggak tahu. Nambah suara kah? Nambah suara. Apalagi nanti mungkin PKB-nya juga akan solid, karena masa PKB juga akan solid karena merasa punya cawapres sendiri dari partainya, begitu. Pak Prabowo ini kalau kita pelajari ya, Pak Prabowo itu yang saya kenal dari tahun 2012, tahun 2014, 2017, 2019, itu memang kalau semangat menggebu-gebunya sama, ya. Semangatnya ingin membela Indonesianya sama. Tapi memang sangat berpengaruh ketika siapa yang mengelilingi Pak Prabowo. Tahun 2012 saya ingat di DKI itu Pak Prabowo itu sangat nasionalistik. Ya, nggak ada tuh orang-orang yang kampanye agama itu nggak direken itu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi dan Ahok di pilkada DKI. Bahkan orang-orang yang melakukan politisasi agama itu berhadapan dengan Pak Prabowo. Tapi memang tahun 2014 ketika berpasangan dengan Pak Hatta Rajasa, entah kenapa tiba-tiba ada muncul itu obor rakyat, yang kesannya memang Pak Prabowo akhirnya dicomot dan diislam-islamkan. Menjadi representasi dari Islam politik. Tahun 2019 juga begitu, Pak Prabowo seolah-olah menjadi representasi Islam politik. Tapi tahun 2019 ke sini saya melihat juga warnanya jadi berubah. Pak Prabowo sudah ditinggalkan, patah hati nih kelompok-kelompok Islam politik ini, kemudian dia meninggalkan Pak Prabowo dan mencari cantolan lain. Cantolan mereka hari ini adalah Gubernur DKI Jakarta. Pak Prabowo sudah ditinggalkan oleh mereka, dan warna Pak Prabowo langsung berubah. Tampilan, cara tampilnya Pak Prabowo, narasi orang-orang di sekitar Prabowo juga langsung berubah, kecuali Fadlizon. Yang nggak berubah itu cuma Fadlizon, bingung saya. 2012 dia sangat nasionalistik, tapi sampai hari ini jadi aneh. Tapi ya Pak Prabowo-nya berubah warnanya. Pak Prabowo 2014, 2019 ke sini itu sangat berbeda. Jadi menurut saya kalau misalnya Pak Prabowo ke depan tidak lagi bersama orang-orang yang punya potensi mengusung politik identitas, yang punya potensi menjadikan Islam politik sebagai bagian dari bahan kampanye, saya rasa Pak Prabowo tidak akan sama sekali menyentuh isu itu. Ya, saya yakin Pak Prabowo itu adalah figur yang betul-betul berdiri di tengah, sikapnya nasionalistik, cuman kemarin memang salah bergaul, dan hari ini menurut saya Pak Prabowo ada dalam pergaulan yang benar. Ada dalam pergaulan yang relatif benar. Memang akhirnya orang melihat, oh berarti tergantung bisa goyang dong, bimbang dong ke sana kemari. Tapi kan kita harus fair aja. Ketika orang-orang di sekitar kita banyak orang seperti itu, dan kita berada dalam situasi kompetisi politik yang betul-betul keras, mungkin kita mau nggak mau terpaksa mengikuti maunya orang-orang di sekitar kita. Karena kita dalam keadaan kompetisi merebut suara hati rakyat. Tapi hari ini saya rasa beliau punya kesadaran yang sangat jernih dan mulai menjauh dari isu-isu politik identitas begitu. Jadi menurut saya Pak Prabowo hari ini sejauh ini ya,
dari 2019 ke sini menurut saya sudah jauh berbeda daripada Pak Prabowo periode 2014 2019 gitu. Ya kalau terbukti itu pasti ada pengaruhnya ya. Tapi kalau selama hanya isu saja dan tidak pernah terbukti, menurut saya tidak akan berpengaruh. Yang paling terpukul dengan isu-isu korupsi ini adalah Partai Golkar menjelang tahun 2019. Sekjennya ditangkap karena korupsi. Ya. Kemudian ketua umumnya Setia Novanto juga ditangkap karena persoalan korupsi. Beberapa kadernya yang ada di DPR juga ditangkap karena persoalan korupsi. Jadi karena kalau sudah ketua umum, sekjen yang ditangkap karena korupsi, persepsi dan image terhadap partai waktu itu jadi buruk sekali. Jadi memang sulit untuk bergerak akhirnya. Tapi kalau selama itu masih rumor, tidak terbukti, setiap dia mau maju kemudian orang mengeluarkan rumor itu, setiap dia mengeluarkan manuver politik dan statement politik kemudian orang mengaitkannya dengan rumor-rumor itu, ya itu tidak akan berpengaruh banyak. Toh publik sudah mulai cerdas. Ini kan ngomong doang, mana buktinya? Kan selama dia tidak diusut, tidak dijadikan tersangka, bahkan tidak dihukum, ya buat publik itu tidak ini. Kan sering banget kalau soal Caimin dibilang kardus, tapi kan selama itu hanya berupa rumor, isu dan tidak pernah ada buktinya, tidak pernah ada langkah hukum ke sana, menurut saya tidak akan mengganggu image Caimin secara keseluruhan maupun partai PKB secara keseluruhan. Mungkin begitu ya. Baiklah, mungkin itu ya yang bisa kita bahas ya hari ini. Ada 4 atau 5 pertanyaan tadi mungkin yang sudah disiapkan dan sudah saya jawab. Dan karena kali ini kita membahas Gerindra dan PKB yang kental sekali dengan NU-nya, maka saya akan tutup dengan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.